Selanjutnya kita langsung ke slide yang selanjutnya. Next slide. Yes, agenda kita di siang hari ini kita bagi menjadi 4 ataupun 5 agenda. Yang pertama adalah kita akan diskusi banyak tentang 3 step to develop your career. Kemudian kita juga nanti akan diskusi tentang individual development plan, kemudian my brand create unique personal identity, kemudian the 3 career move. Dan selanjutnya kita ada kesempatan question and answer, tetapi anytime teman-teman bisa langsung kontak ke saya jika ada yang mau langsung ditanyakan. Oke, selanjutnya kita dalam saya sering membaca beberapa buku tentang career development. Kemudian di sana saya menemukan banyak definisi yang berbeda antara career coach yang satu dengan career coach yang lain. Kemudian sampailah saya summarize bahwa dalam mendevelop karir kita, paling tidak kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu, self reflection. Kemudian setelah kita mengenal diri kita buat goal setting, apa yang akan kita capai. Kemudian dan yang paling penting adalah develop a plan. Karena bagaimanapun goal without plan is just wish. Goal yang kita bangun tanpa perencanaan itu hanyalah sebuah doa. Doa bisa diijabah, doa bisa juga tidak diijabah. Baik, teman-teman semuanya. Dalam konteks self reflection, ketika kita ataupun teman-teman semuanya dalam masih dalam semester 1 ataupun tahun ke-1, tahun kedua, tentunya harus berbeda cara merefleksikan diri kita masing-masing. Karena kita akan tahu, kita akan mengenal diri kita lebih dalam ketika kita memahami apa yang dibutuhkan oleh kita. Makanya reflect on yourself, you know your value, and then your skill and your passion. Jangan sampai kita tidak tahu diri kita ini apa. Setelah lulus ini saya pengen jadi ASN umpamanya, saya pengen berkarir di perusahaan internasional umpamanya, saya pengen berkarir di perusahaan yang sektornya adalah di oil and gas, manufacturing, dan lain sebagainya. Kita harus mulai jauh-jauh hari. Okay? Kemudian, think about the current situation. Apa sih yang kita miliki sekarang? Apa sih yang kita, situasi ini tuh itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus menjadi kekurangan kita? Paling tidak kita tahu mengenal diri kita. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui siapa diri kita, value, skill, and passion, and then you setting your goals. Karena bagaimanapun goals adalah salah satu kunci kita dalam kunci keberhasilan dalam kita membentuk career plan. Tentunya saya di sini kasih sampel goal umpamanya dengan SMART goal atau yang lain-lainnya. Saya pilih SMART karena saya lebih nyaman untuk spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Dan pastinya kita harus melakukan develop a plan. Karena bagaimanapun kita perlu melakukan list mana yang bagus dalam diri kita, mana yang tidak dalam diri kita, dan kita selalu melakukan evaluasi. Oke, kelahiran 2000, baik Mas Bimantoro, good. Well, saya melihat dalam sesi interview, teman-teman pernah ditanya nggak sama seorang talent acquisition ataupun recruiter?
how do you want to see yourself in the next 5 years? Adakah yang ditanya seperti itu? Apa yang mau Anda capai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Pernah adakah? Ada yang bisa bantu saya confirm di chat, fitur chat? Atau ada yang mau bisa langsung komen? Silakan. Halo? Ada yang mau di chat? Ada yang pernah ditanya? Atau saya yakin teman-teman belum ada, berarti saya asumsikan saat ini belum ada teman-teman yang bekerja dong? Ada kayaknya Mas Ahmad. Ada ya? Di chat ini udah ada. Ada. Saya ingin berkarir di internasional. Mungkin Bimantoronya mau ngomong langsung, silakan. Yo, Bimantoro silakan. Kalau ada yang mau ini kan. Saya lebih suka 2 arah daripada 1 arah kan. Apalagi di sini lagi hujan juga nih, deras. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan Mas Bimantoronya. Anyone have a question? Halo, ini saya kok nggak bisa dengar suara. Oke. Karena teman-teman database analytics ini bisa dibaca Kak? Karena kalau kita Oke. Berarti kita database analytics ya. Duh, padahal ini rasanya udah pernah kita jawab ya. Ya, halo. Ada yang bisa? Nggak apa-apa Mas Ahmad, mungkin kita ini aja ya. Go ahead ya. Oke. Kondisi oke, no worries. Jadi silakan ada yang bisa fitur chat atau apa. Jadi saya lebih senang kita interaktif. Jadi ada interactive session. Oke, kita coba ke next slide. Nah, Mbak Ratna bisa ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu karir stream dalam perusahaan IT. Contohnya di sini ada 4 kategori. Ada produk, kemudian ada consulting, kemudian ada teknologi, domain, dan delivery. Semuanya itu berawal dari analisis, developer, atau designer. Dari bawah. Kemudian kalau kita pengen fokus dalam satu produk, kemudian apa yang ini produk dalam arti produk untuk menghasilkan satu produk IT ya, software umpamanya. Itu software ketika akan di-develop itu banyak sekali rule yang akan dikerjakan oleh para associate kita. Contohnya kalau ketika dari sisi produk, maka karir kita bisa mulai dari analis, kemudian product consultant ataupun solution architect, kemudian pengen jadi spesifik masuk ke product spesialis, kemudian bisa ke product manager, kemudian head dan segment head yang nantinya pegang satu produk. Ketika mungkin ada di sini teman-teman yang backgroundnya adalah IT. Nah, kalau ada mungkin sudah familiar ataupun paham dengan konsep yang career stream ini. Ketika di consulting umpamanya, karyawan yang memulai dari bisnis analis, kemudian setelah menguasai bisnis analis bisa ke bisnis consultant, kemudian senior business consultant, kemudian managing consultant, dan consulting partners. Itu dari sisi consultant. Jadi setiap function, setiap bagian kategori di sini itu memiliki kriteria-kriteria tersendiri. Nah, dari situlah kita nextnya kita akan belajar individual development plan khusus untuk achieve apa yang akan kita harapkan. Baik, selanjutnya kita coba ke slide selanjutnya. Ini kalau masih di IT, tetapi ini lebih ke arah
support. Di situ ada sales, non-technical, di situ business leadership, di situ ada research and development, di situ ada corporate finance dan BPS. BPS itu kalau di kita mungkin semacam outsourcing, tapi buat outsourcing yang hanya buat engineer-engineer di IT. Nah, ini sekilas tentang kategori ketika kita akan berkarir di dunia IT. Baik, sekarang ada satu direct kontak nih ke saya. Mungkin kita bisa ke slide selanjutnya dulu, tapi sebelum itu saya jelaskan terlebih. Ya, next slide, nggak apa-apa. Jadi, apakah ini ada yang DM? Apakah pertanyaannya bagus. Dalam kondisi seperti ini, apakah bisnis yang memiliki job security yang bagus? Oh, good question. Tapi oke. Baik. Saya ada cerita di tahun 2012. Di 2012 saya ketemu sama salah satu profesor. Di 2012 saya bertanya ke beliau pada saat saya makan siang. Pertanyaannya simpel, tetapi ini sangat menyentuh. Kalau menurut saya ini sangat bagus respon dan jawaban sama Pak Profesor. Prof, dalam kondisi seperti ini pada waktu itu di 2012, dalam kondisi seperti ini, kira-kira bisnis apa ataupun sektor apa yang menurut saya bisa memberikan kenyamanan dalam bekerja? Apakah itu manufacturing apakah itu otomotif, ataukah itu farmasi, ataukah itu banking, financial, dan lain sebagainya. Secara simpel, Profesor sambil makan siang menjawab, kamu coba lihat bisnis yang tidak terkena dampak pada waktu krisis moneter tahun 1998 dan 1999. Jawabannya adalah itu. Tetapi ketika saya tanya apakah itu manufacturing ataukah itu apa, beliau nggak jawab. Beliau nggak mengiyakan karena kita sama-sama lagi makan siang dan kita nggak punya data waktu itu, nggak pegang data. Jadi saya asumsikan pada waktu itu oil and gas umpamanya. Pada waktu itu kalau begitu saya jawab oil and gas dong. Beliau tidak mengiyakan dan tidak juga tidak berkata tidak karena kita sama-sama nggak ada data. Let's say pada waktu itu saya asumsikan bahwa yang pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang baik, yang dapat memberikan saya job security, keamanan saya bekerja, kenyamanan dalam bekerja adalah perusahaan yang di oil and gas pada waktu itu. Saya jawab begitu. Oke, let's say kalau seandainya, saya coba tanya balik ke teman-teman nih. Kalau seandainya saya tanya pertanyaan yang sama ke profesor kita ini, kira-kira profesor akan akan memberikan advice yang sama atau tidak? Kalau saya tanya sekarang dalam kondisi pandemi COVID, umpamanya saya tanya ke Mas Teddy deh. Mas Teddy atau Mbak Ratna, dalam kondisi COVID seperti ini, pandemi seperti ini, kira-kira bisnis apa atau sektor apa yang bisa memberikan saya kenyamanan dalam bekerja? Ayo, Mas Teddy. Dalam bekerja ya, Mas ya? Ya. Dalam bekerja, koneksi internet, Mas. IT, software. Bukan. IT, software. Bukan kenyamanannya. Artinya job security. Oh, oke. Apa? Kemudian yang bisa memberikan kita kenyamanan. PNS. Oh, saya tetap industri di koneksi IT, di koneksi internet. IT, koneksi internet. Sama itu, Mas, logistik. Logistik. Oke. Kesehatan, Mas. Kesehatan gitu. Pasti kalau pertanyaan ini saya tanyakan sebelum COVID di tahun jauh sebelumnya, jawabannya kan itu. Belum kebayang soalnya, Mas. Benar. Berarti kan nggak ada jawaban itu kan?
Iya, benar. Itulah, Bisa jadi berbeda, benar. ya itulah namanya proses shifting. Itulah proses shifting. Jadi kenapa seperti itu? Karena itulah proses shifting. Jadi kita nggak bisa langsung bilang bahwa saat ini saat ini saya kuliah di accounting, kemudian nantinya saya pengen jadi tax consultant umpamanya. Saya pengen jadi saya udah merencanakan saya pengen jadi selain tax consultant, saya pengen jadi ASN di perpajakan. Saya pengen jadi bankir, saya pengen jadi finance di perusahaan multinasional umpamanya kayak tadi Mas Bimantoro. Mungkin terbesit begitu, tetapi ketika ada satu fenomena dalam contohnya sekarang adanya fenomena pandemi, pasti bisa jadi yang sudah kita rencanakan itu akan meleset. Setuju nggak Mas Teddy? Iya kali ya Mas ya. Kayak Barat. Tapi saya masih ada agak-agak ragu gitu. Agak ragu ya. Iya. Kayak dulu contoh setahu saya Mbak Ratna dulu di kimia ya. Fisika, Mbak Ratna fisika. Oh, sorry, fisika. Ya, fisika. Kalau saya ini agak nyeleneh kalau cerita masalah pendidikan. Kalau pendidikan formal fisika, tapi kalau untuk pendidikan non formal saya pernah ambil public relation untuk professional business school, terus juga di IAI benar katanya Pak Mustafa, saya ambil accounting dan juga tax kursus di IAI Ikatan Akuntan Indonesia, dan juga beberapa sertifikasi di bidang human research karena kecemplung. Nah, ini yang mau saya ceritakan. Akhirnya terjawab sudah dengan penjelasannya Mas Teddy sama Kak Ratna. My brand, create unique personality brand identity. Jadi ketika saya pengen mencari kandidat yang profilnya tadi dia tahu brevet AB, accounting, kemudian tahu communication, apalagi tahu kimia, fisika ya. Saya akan langsung, wah itu ada sama Kak Ratna. Gitu. Ketika kita mau hiring satu psikologi expert, kemudian sangat punya concern di teknologi, saya akan langsung masuk ke Mas Teddy. Itu yang mau saya jelaskan dalam slide ini. Jadi kita itu job pekerjaan yang ada di market itu evolving dengan secepat kilat. Jadi pekerjaan itu konsep pekerjaan dan sebagainya yang ada di pasaran itu evolving berubah secepat kilat. Ada pekerjaan ini, ada pekerjaan itu, ada yang ini, ada yang itu. Tetapi untuk menjadikan kita stay kompetitif, untuk kita bisa menjadikan diri kita itu kompetitif di market, kita harus updated. Kita harus sesuai dengan menyesuaikan diri kita dengan kebutuhan yang ada di market. Makanya kita perlu step up your career plan. Karena apa? Pekerjaan di market di luar sana itu perubahannya secepat kilat. Tetapi untuk kita selalu bisa kompetitif, kita harus selalu updated in the market. We need to stay current. Oke. Jadi my brand adalah salah satu konsep yang saat ini sudah kita jalankan di perusahaan kami, yaitu create unique personal brand identity, di mana dalam my brand itu kita mengedepankan rule. Kita itu ngerjakan apa sih yang kita kerjakan in daily our professional life. Kita tuh ngerjain apa sih, rule apa yang sedang kita kerjakan pada waktu di perusahaan ini. Kemudian kompetensinya, baik yang di perusahaan atau yang di luar, kita ngerjakan kompetensi apa sih gitu. Kompetensi yang kita miliki itu apa gitu. Sehingga dengan memiliki kompetensi yang ada, pastinya kita akan memiliki achievement yang mungkin tidak
dimiliki oleh teman-teman yang lain ataupun engagement. Kita punya exposure, kita punya engagement dan bisa memberikan business solution. Jadi yang mau saya katakan dengan konsep ini adalah rule. Kita itu harus mendefinisikan rule kita itu seperti apa. Kita itu mau jadinya apa. Kita itu pengen jadi manajerial ataukah kita itu pengen jadi spesialis dalam bidang tertentu. Kemudian kita punya kompetensi sebagai tax consultant. Kita punya kompetensi sebagai tax. Kemudian Mas Teddy punya kompetensi sebagai psikolog. Itu. Jadi ketika orang melihat kita, ini loh my brand. Ini loh saya punya terbiasa dengan role seperti ini, punya kompetensi seperti ini, dan achievement dan engagement yang saya miliki seperti ini, dan kesemuanya itu di luar dari konsep yang ada di perusahaan kami, teman-teman bisa masukin ke dalam CV-nya. Teman-teman bisa masukin ke dalam LinkedIn profile. Teman-teman bisa masukin ke dalam resume yang teman-teman miliki. Karena apa? Dengan kita mensoundingkan my brand, diri saya, berarti kita sudah membuka beberapa opportunity yang ada. Membuka kesempatan kita untuk mendapatkan network dan opportunity yang lain. Itu ya salah satu yang penting. Itu salah satu step di mana kita harus melanjutkan karir kita. Salah satunya kita harus selalu ingat our brand. Who are we? Saya adalah katakan expert di bidang teknik industri. Saya bisa melakukan simulasi untuk supply chain. Saya bisa melakukan simulasi untuk ini dan itu. Sehingga ketika orang mengenal kita, oh ternyata Mas Ahmad adalah ini expertnya. Oh ternyata Mas Teddy adalah ini. Nah untuk itu kita berproses, berevolusi. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Atau udah paham semua nih? Atau Mas Teddy, Mbak Ratna kalau pengen ada yang mau ditanyakan, atau teman-teman bisa chat ya. Kalau saya baca ini, oh nggak ada ya. Oh itu Mbak Ratna. Oke. Berarti ini ya Mas Ahmad ya. Jadi kayak apa? Ada berdasarkan dari rules, kompetensi dan achievement ini, itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin nanti bisa dipakai untuk karir yang lain atau untuk menjelaskan karir yang pada saat ini gitu, Mas Ahmad bisa. Yes. Intinya sebenarnya my brand. Ini loh brand saya. Ini loh rule. Maksudnya adalah kita harus men-setting. Ketika tadi di step awal kita mengetahui self reflection. Kemudian target setting, goal setting, kemudian plan, develop a plan. Nah, nextnya adalah setelah itu muncullah brand. Oh, dia ini ternyata, oh ternyata saya adalah seperti ini. Oh ternyata saya adalah expert di bidang ini. Oh ternyata saya sangat senang untuk di bidang ini. Akhirnya ketika someone knowing you itu adalah salah satu dari brand. Tapi kadang beda dengan Mas Teddy umpamanya yang selalu aktif di LinkedIn, aktif di sosial media gitu. Wah berarti secara nggak langsung itu akan wah Mas Teddy expertnya di sini. Dan itu paling tidak tertuangkan di dalam resume atau dalam CV kita ataupun di dalam profile LinkedIn yang kita punya. Oke, we can go to next slide. Mas Ahmad, boleh nanya dikit? Boleh. Saya agak adjust gitu pertanyaannya gitu. Jadi kalau itu kan tadi mendapatkan gambaran berdasarkan kemampuan yang kita miliki ya Mas Ahmad ya. Gitu. Betul. Nah kalau umpamanya
justru kita belum kebayang gitu, saya mau kemana ya? Gitu. Boleh nggak saya pakai ini gitu, Mas Ahmad? Mungkin dapat gambaran sebagai nanti jadinya kayak, oh kalau dengan orang yang seperti saya, mungkin bisanya jadi, nah gitu Mas Ahmad. Mungkin tidak hanya satu option, mungkin bisa 2 option, gitu. Apakah bisa gitu Mas Ahmad? Nah, seharusnya yang tadi di awal itu ada self reflection, tetapi di sini sebenarnya biasanya kita ngomongin individual development plan katakan. Biasanya konsep individual development plan adalah ketika karyawan itu sudah masuk ke dalam satu perusahaan, kemudian di sana sudah diketahui performance yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Oke, ternyata biasanya dalam satu perusahaan itu akan memiliki performance band mungkin bisa dari 1, 2, 3, 4, 5 yang paling tertinggi, atau mungkin A, B, C, D, E gitu. Itu tergantung dari konsep structure yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Nah, balik ke pertanyaannya Mas Teddy, sebenarnya sih yang paling penting kita harus tahu passion. What do I love? What do I love? Kemudian setelah kita tahu passion, baru kita akan melanjutkan kompetensi kita mau dibangun seperti apa. What am I great at? Jadi kita mau bangun kompetensi kita itu seperti apa? Kita tuh mau bangun kompetensi kita itu seperti apa? Terkadang kita, makanya tadi sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke individual development plan, saya lebih nyaman kalau kita sudah familiar dengan apa sih yang harus kita bikin, apa sih brand apa sih yang muncul buat diri saya gitu. Nah, setelah itu ada, baru masuklah ke individual development plan ini. Tapi konsep individual development plan ini sebenarnya tidak bisa, harusnya kita ada sesi khusus untuk ini, karena ini sebenarnya udah masuk lebih dalam ketika kita berkarir ke dalam satu perusahaan. Jadi ketika ini tidak konsep ini sebenarnya bisa dipakai ketika kita udah on board di satu perusahaan. Tetapi it's fine. Kita bisa menggunakan ini sebagai acuan kita dalam berkarir, nggak apa-apa. Karena bagaimanapun ketika kita udah berkarir, kita harus melihat juga organizational need dan apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan terhadap saya. Nah, apa sih perusahaan itu membutuhkan saya untuk apa? Kenapa saya di hiring? Apakah saya di hiring karena biar saya dapat digaji, ataukah saya di hiring agar saya dapat beasiswa di perusahaan ini dan lain sebagainya. Nah, tentunya yang berkaitan dengan individual development plan itu berkaitan dengan knowledge, skill, dan ability. Kemudian individual plan juga bisa melakukan improvisasi di performance kita, mempertajam kompetensi profesional kita, serta menguatkan hal-hal yang menjadi kelemahan kita. Dan dengan adanya individual development plan juga kita bisa melakukan short and long term career goals. Kemudian successful plan juga adanya elemen-elemen yang terdapat dalam individual development plan, salah satunya adalah organization need, kemudian passion dan competence. Ini, tetapi konsep ini sebenarnya akan masuk ketika kita sudah bekerja di satu perusahaan. Begitu Mas Teddy? Gitu. Oke, kemudian next selanjutnya, slide selanjutnya kita coba. Ya, ini mungkin ini bagi teman-teman yang sudah berkarir ya. Bagi yang belum, ini coba saya
anggap sebagai gambaran. Jadi saya melihat ada 3 career movement. 3 career movement. Apa itu? 3 career movement ini, yang pertama adalah forward movement. Forward move. Forward move ini artinya, let's say saya adalah sebagai accounting staff. Kemudian saya menjadi accounting supervisor. Kemudian saya menjadi accounting manager. Dan saya menjadi director accounting umpamanya. Ini adalah forward move. Ini adalah karir yang adanya peningkatan, tetapi benar-benar melewati promotion dan juga adanya kenaikan gaji. Oke. Kemudian yang kedua adalah sideways move. Sideways move. Ini ketika kita berkarir, katakan saya sebagai accounting manager, kemudian saya dipindahkan menjadi supply chain manager umpamanya. Atau saya berkarir sebagai HRD di satu perusahaan umpamanya, kemudian saya dipindahkan menjadi engineering umpamanya. Tapi dalam satu perusahaan, tapi beda director umpamanya. Kemudian ada lagi backward. Ini backward ini yang banyak sering terjadi. Fenomena ini banyak yang sering terjadi. Jadi backward move adalah ketika saya sekarang sebagai manager engineering, contohnya, saya adalah manager engineering, kemudian saya tertarik menjadi HRD umpamanya. Saya sudah manajer engineering, karena saya tertarik jadi HRD, akhirnya posisi saya turun menjadi HRD staff. Padahal di awal saya sudah manajer, tetapi karena ternyata saya setelah jadi engineering manager, my passion is talking to people, having develop others people. Then saya apply ke HR staff. Akhirnya saya berubah menjadi HR staff. Kemudian bukan berarti dia downgrade, tetapi ada kalanya orang-orang yang mengambil non-linear career movement ini bisa jadi akan naik lagi. Contoh minggu kemarin, saya ketemu sama admin manager di satu perusahaan. Kebetulan beliau itu tertarik untuk backward move, tetapi beliau tertarik dari admin, pengen menjadi PR di satu perusahaan. Sebelumnya beliau adalah admin, kemudian melihat adanya satu evolusi bisnis sekarang ini, bahasa Inggrisnya bagus, kemudian kemampuan literasinya bagus, akhirnya beliau tertarik untuk menjadi marketing communication, Markom, di satu perusahaan. Dan di level manager, dia harus melepaskan jabatan manager dan pindah ke communication dengan gaji yang jauh di bawah yang sekarang. Tetapi harus dia lakuin karena she know her passion. Setelah bertahun-tahun, setelah 5 tahun ternyata baru tahu ternyata passion saya adalah ini dan saya akan berkarir di sini. Ini semuanya teman-teman nanti akan mengalami 1-2 poin, mungkin akan mengalami hal-hal seperti ini. Tetapi balik lagi, kita harus selalu siap dengan who are we. Kita harus selalu siap dengan my brand, skill, kompetensi yang kita punyai, dan selalu open untuk learning. Saya pikir itu Mas Teddy, sharing session kita kali ini.